Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Tuhan yang sudah tunjukkan, kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, maka Tuhan akan bertanggung jawab menolong dan membantu setiap pekerjaan tangan kita. Nah, Ishak tidak khawatir, saudaraku. Dia menanam dan dia menabur di musim kemarau yang panjang itu. Tetapi di luar dugaan, di luar akal pikiran manusia, di luar nalar manusia, ketika Ishak menabur benih-benih itu, saudaraku, mujizat terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, Ishak ketika esok harinya melihat bahwa benih-benihnya yang ditabur itu, dia melihat ada kehidupan, saudaraku. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berkat-berkat akan dicurahkan ke dalam rumah tangga mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan ikut ambil bagian dan memberkati setiap pekerjaan dan juga usaha kita. Sama seperti ketika Ishak sedang mengalami persoalan di mana di negerinya terjadi musim kemarau panjang, saudaraku. Dalam benaknya Ishak sempat terpikir bahwa dia akan keluar dari daerah itu, dari Gerar, untuk mencari keselamatan dan pertolongan. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah engkau pergi ke tempat lain, ke negeri lain, tetapi tinggallah tetap di sini, sebab aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau kaya, dan semakin hari semakin kaya dan bertambah kaya, saudaraku. Nah, Ishak taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka di Gerar itu Ishak mulai mengerjakan usahanya, yaitu melakukan pertanian. Nah, di tengah-tengah musim kemarau itu, saudaraku, banyak petani-petani yang mungkin sama profesinya dengan dia pada saat itu mengatakan bahwa Ishak ini sudah tidak waras, saudaraku. Bahkan bisa dikatakan gila atau sinting. Karena jelas di musim kemarau itu tidak ada hujan dan tidak ada tanda-tanda akan hujan. Tetapi Ishak dengan percaya, dengan yakin, dia mengolah sawahnya, mengolah tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan seperti gandum dan juga tanaman-tanaman yang lain, saudaraku. Tapi apa yang terjadi ketika Ishak taat kepada Tuhan dan Tuhan berjanji akan memberkatinya? Apa yang dikerjakan oleh Ishak tidak masuk akal, saudaraku. Di tengah-tengah kemarau panjang, di mana para petani-petani lainnya menganggap apa yang dikerjakan Ishak itu adalah sia-sia dan gak akan mungkin berhasil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Tuhan yang sudah tunjukkan, kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, maka Tuhan akan bertanggung jawab menolong dan membantu setiap pekerjaan tangan kita. Nah, Ishak tidak khawatir, saudaraku. Dia menanam dan dia menabur di musim kemarau yang panjang itu. Tetapi di luar dugaan, di luar akal pikiran manusia, di luar nalar manusia, ketika Ishak menabur benih-benih itu, saudaraku, mujizat terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, Ishak ketika esok harinya melihat bahwa benih-benihnya yang ditabur itu, dia melihat ada kehidupan, saudaraku.
Dan orang-orang di sekitarnya mungkin mulai bertanya, loh kenapa semua benih yang ditabur oleh Ishak itu bisa hidup? Padahal tanah di sekelilingnya kering, padahal musim kemarau panjang di negeri itu. Bagaimana mungkin tanaman-tanaman itu bisa hidup? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita, Tuhan kita yang dahsyat itu bisa bekerja dari sisi yang tidak mungkin, yang tidak pernah kita pikirkan. Allah bisa mengeluarkan mata air yang begitu kuatnya dari bumi ini, dari bawah tanah ini, dan memberikan asupan air kepada tanaman-tanaman yang ditanam oleh Ishak pada saat itu. Dan Alkitab mencatat Ishak kemudian panen dan menuai hasil tuaiannya, saudaraku, bahkan beratus-ratus kali lipat. Di tengah-tengah musim paceklik di negeri itu, Ishak justru memiliki stok pangan yang luar biasa. Berkat-berkat di lumbungnya melimpah, saudaraku. Dan orang-orang, bahkan penghuni-penghuni istana datang untuk membeli makanan kepada Ishak. Dan Alkitab mencatat Ishak menjadi kaya dan bertambah kaya, semakin hari menjadi semakin tambah kaya. Nah, saudara-saudaraku, dari tempat ini Pastor Daud menghimbau kepada saudara, jikalau saudara percaya dengan kuasa Tuhan, jikalau saudara percaya dengan kemurahan Tuhan, yakin dan serahkan semua apa yang saudara kerjakan di hadapan Tuhan. Berlakulah benar, berlakulah jujur sesuai dengan petunjuk Tuhan. Maka apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, sekalipun itu sebuah pekerjaan yang sepele, tapi yakinlah bahwa Tuhan sanggup membuat engkau penuh berkat kelimpahan dan menjadi anak-anak kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita song-song hari ini, bahkan setiap hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, dengan ucapan syukur, dengan semangat yang luar biasa, dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan, Tuhan ikut berperkara dan campur tangan, saudaraku. Tuhan akan menghalau semua kemalangan, Tuhan akan menghalau semua kerugian, Tuhan akan menghalau semua sakit penyakit, Tuhan akan menyingkirkan semua malapetaka dari hidup kita. Maka saudara akan melihat keluarga saudara dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku, haleluya, haleluya. Pastor Daud mendukung saudara, memberkati saudara, terlebih saudara-saudara yang sudah mendukung channel God Ministry. Saya berdoa kepada saudara semua subscriber di channel Pastor Daud Timotius, diberkati Tuhan dan dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan semua usaha pekerjaanmu dikuduskan sama Tuhan. Istri, suami, dan anak-anak, keluarga, orang tua diberkati oleh Tuhan. Dan seperti Mazmur 1 berkata, apa saja yang kau perbuat dijadikan Tuhan Yesus berhasil. Haleluya, haleluya. Baik saudara-saudaraku, pesan singkat firman Tuhan ini Pastor Daud sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video singkat berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Oke guys, kita sudah sempat nge-vlog di sini. Kita sudah sempat record video firman Tuhan untuk meneguhkan dan memberikan semangat bagi saudara-saudara, khususnya subscriber ministry. Kiranya hari demi hari yang kita lewati, semuanya perkenanan Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang dahsyat, yang sangat baik, yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan menuju kembali pulang, ya. Tidak mesti harus terlalu diporsir. Cukup badan sudah keringat, sedikit napas ngos-ngosan, tapi tak apa. Nanti beristirahat sebentar, kita sudah pulih lagi. Yang pasti kolesterol lewat, semua lemak-lemak berkurang. Haleluya. Jadi badan kita bisa fit, kuat, sehat. Jangan lupa perbanyak makan buah-buahan ya. Jangan makan daging terus, nggak boleh. Harus makan buah-buahan ya. Apalagi sekarang lagi musim duku, enak. Kemudian
lagi musim durian, tapi ya Hati-hati ya. cukup 2 biji aja, 2 biji. Yang kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, hati-hati jangan makan durian kebanyakan. Nah, gitu. Ya, yang penting makan buah ya, makan buah. Boleh juga makan jengkol atau pete, ya napas bau, oh nggak Bau apa-apa. dong. Yang penting buah sedikit aja sedikit. Dan juga jangan lupa makan vitamin biar imunnya kuat. Ya susu, ya simpel-simpel aja, nggak mesti pagi siang sore, cukup di pagi hari saja segelas. Air putih diperbanyak agar sirkulasi metabolisme tubuh sehat, saudaraku. Ya, kalau kita udah sempat keringat, itu artinya kerja fungsi ginjal dibantu. Dia tidak sendiri untuk memproses cairan, tapi pori-pori kita secara natural sudah mengerjakan tugasnya, dan juga ada uap dari mulut dan hidung karena kita bergerak, itu juga sudah mengurangi cairan. Kemudian kita ganti dengan minuman air yang segar, yang bersih. Oke, ikutin terus Pastor Daud dan Ibu Susan. Ya, haleluya. Diberkati ya. Diberkati semuanya. Tuhan Yesus baik, Bapa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Hari ini udaranya cerah sekali. Bagi yang bekerja di kantor, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, setiap pekerjaan tangan, dan mereka yang berarti ibu rumah tangga akan diberkati dalam pekerjaannya, mengurus suami, anak-anak, dan rumah tangga. Puji Tuhan. Haleluya. Dah.